Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Harum atau Harum Energi Tbk. Di sini untuk laporan tahunan 2023-nya ini baru keluar ya. Ini kayaknya beberapa hari, dan kalau kita lihat nih tampaknya ada beberapa orang yang memang mungkin sangat antusias dengan saham ini. Kita lihat dulu. Di sini ada direktur utama yaitu Ray Antonio Gunara, kemudian direkturnya ada Kenneth Scott Andrew Thompson. Untuk alamat kantor mereka ada di Deutsche Bank, Building lantai 9 di Jalan Imam Bonjol nomor 80 Jakarta Pusat ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini kayaknya agak agak cukup bagus ini tampilannya, ini agak rapi. Dan di sini ada disebutkan dia katanya ini satuan penuh, nilainya itu satuan penuh tapi bentuk itu US dollar. Jadi nanti paling dikali 15 ribuan hingga 16 ribuan. Kalau kita lihat di sini aset lancarnya, ini ada kas dan setara kas. Kasnya ini agak sedikit menurun, di mana dari 370 juta menjadi 157 jutaan. Total aset lancarnya dari 500-an jutaan sekarang menjadi 400-an juta dolar. Jadi dari 500-an juta dolar dia berkurang sedikit menjadi 400-an juta dolar untuk total aset lancar. Tapi nanti kita lihat gimana dengan aset tidak lancarnya, aset tidak lancar ataupun aset tetapnya. Nah, kalau kita di sini ini ada piutang usahanya sebenarnya rata-rata meningkat sih. Ini rata-rata meningkat. Dan ini ada disebutkan juga ada investasi keuangan. Nah, ini kemarin nggak ada, sekarang ada. Sekarang menjadi 17 jutaan dolar. Dan total asetnya meningkat cukup pesat, di mana dari 1,2 miliar dolar sekarang menjadi 1,6 miliar dolar. Ya, ini cukup hebat ya. Ini kalau kita lihat di sini. Ini berarti perusahaannya ini kayaknya penjualannya naik atau mereka ada sesuatu ini ya. Nanti kita lihat dulu, ini ada utang usaha meningkat juga dari 20 jutaan dolar menjadi 70 jutaan dolar. Ini total hutangnya ini termasuk yang jangka pendek dan jangka panjang dari 286 juta dolar sekarang menjadi 458 juta dolar. Artinya apa? Dia meningkat itu hampir kurang lebih 2 kali lipat ya. Tapi dia mau sampai 2 kali lipat, paling 70 hingga 80% gitu. Tapi sebenarnya meningkatnya ini cukup banyak. Kalau kita bandingkan dengan peningkatan ekuitas, ini ekuitas dari 900 jutaan dolar sekarang menjadi 1,1 miliar juta dolar. Ini kayaknya peningkatannya hampir sama ya, di mana peningkatan hutangnya dengan peningkatan ekuitasnya itu hampir sama. Kayaknya mungkin 100-an hingga berapa, hingga 200 juta dolar gitu ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya agak cukup bagus sih sampai di sini. Tapi sebenarnya menurut kami ini laporan keuangannya kayak agak sedikit terlambat ya. Dimana beberapa perusahaan itu sudah keluar, yang laporan kuartal pertama ini masih yang tahunan. Dan nanti kita lihat mungkin sudah ada atau gimana. Di sini ada pendapatan dari kontrak, di mana dari 800-an juta dolar sekarang menjadi 900-an juta dolar. Berarti meningkat pendapatannya, oke, cukup bagus. Kemudian total pendapatannya meningkat dari 900-an juta dolar menjadi 925 juta dolar. Tetapi kalau kita lihat di sini labanya berkurang. Nah, ini labanya sekarang dari 379 juta dolar sekarang hanya tersisa 195 juta dolar. Dan alasnya itu agak cukup simpel ya, di mana beban pokoknya itu meningkat ini cukup banyak nih kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini kan penjualannya itu meningkat sedikit saja, tetapi beban pokoknya meningkat cukup banyak. Ini kayak 500-an juta dolar ya kayak tadi ya. Ini adalah laba tahun berjalan pemilik entitas induk. Nah, hanya sekitar 151 juta dolar. Jadi, untuk labanya dari 300-an juta dolar menjadi 151 juta dolar. Yang menurun 150 juta dolar. Tapi nanti kita lihat apakah itu adalah hal yang wajar ataukah memang ada faktor lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pembayaran kas untuk pemasok dan beban lainnya sebesar 445 juta dolar. Dia meningkat cukup banyak dari tahun lalu, hanya sekitar 266 juta dolar. Dari 2022 ke 2023 ini meningkat kurang lebih kayaknya 100-an juta dolar ya. Jadi kami simpulkan mungkin saja ini kan tadi dia labanya ini dia bukan cukup banyak, tetapi dia pembayaran kepada pemasok ini meningkat cukup banyak juga. Nah, ini berarti agak dia bukan berarti labanya itu berkurang ya, tapi ini mungkin ditaruh di tempat lain yang lebih berguna untuk masa depan. Nah, ini sebenarnya menurut kami ini perusahaannya cukup bagus sih, tapi kurang tahu juga. Harusnya agak herannya yaitu laporan keuangannya ini kok agak lama keluar ya.
laporan tahunan sih ini kalau kita lihat yang sekarang. Dan juga ada dilihat ya, itu tadi ada direktur utamanya, ada direktur, komisaris, dan lain-lain. Nah, yang ini kita skip. Ini kita skip dulu. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada entitas anaknya. Di mana entitas anaknya ini kepemilikannya kayaknya gak gitu banyak berkurang. Wah, ini ada yang berubah nih. Dia kemarin gak ada PT Harum Nikel Perkasa untuk yang 2023. Ini sekarang jadi ada sebesar 99,99%. Nah, ini ada disebutkan nih, perusahaan didirikan pada bulan Juni 2023. Kemudian ini ada kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, kas dan setara kasnya ini memang agak sedikit berkurang sama seperti yang tadi yang sudah kami jelaskan. Ini ada yang rupiah, US dollar, dan lain-lain. Kemudian ini ada yang di bank. Kalau yang atas itu, yang total kas itu yang di tangan ya, artinya cash on hand. Kemudian ini yang total di bank, mereka tampaknya ada simpan rupiah, US dollar, dan dolar Australia. Di mana dolar Australia kalau kita lihat meningkat cukup tajam ya di Bank UOB Indonesia, dan total yang di bank itu 207 juta dolar sekarang menjadi 100 juta dolar. Kalau kita anggap aja 100 juta dolar itu berapa? 100 juta dolar itu paling 1,5 miliaran, jadi nanti ditambah lagi 40-an. Nah, itu kali-kali sendiri ya. Nah, ini ada total deposito berjangka. Nah, ini depositonya berkurang cukup banyak dari 160 juta dolar sekarang menjadi 7,1 jutaan dolar. Nah, 100-an juta dolar, 1 juta dolar, 15 miliaran. Nah, dikali saja. Jadi mungkin berapa ya? Kali 100 ya itu ya. Berarti 15 miliaran kali 100 berapa? 1,5 triliunan. Ini saya perusahaannya ini sudah termasuk perusahaan besar kalau kita lihat dari sini. Ini ada piutang usaha pihak bereaksi berkurang cukup bagus. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya pihak bereaksi ini nggak gitu banyak jika dibandingkan dengan total untuk piutang usahanya. Untuk yang subtotalnya kalau kita lihat di sini, untuk totalnya kita lihat dari 69 juta dolar sekarang menjadi 111 juta dolar, di mana ada beberapa grup. Nah, ini ada grup baru, ada Eternal Shinhan Group Co Ltd, ada Hong Kong Ruipu Co Ltd. Jadi ini ada beberapa perusahaan yang baru ya. Dan kalau kita lihat, nanti kita lihat sebenarnya penyebabnya apa, mengapa banyak sekali perusahaan baru yang ibaratnya mendapatkan piutang kayak gitu ya. Dari 69 juta dolar dia meningkat cukup drastis menjadi 111 juta dolar. Ini ada PT PLN Batubara Niaga. Nah, ini kayaknya di Indonesia nih ya, karena dia ada PT PLN. Kemudian ini ada yang baru lagi dari China Huangseng Group Co Ltd. Dan kalau kita lihat ini saya sudah mulai cukup bagus sih. Dimana kemarin kalau yang tahun 2022 kayaknya agak sedikit macet, tapi ini tampaknya sudah mulai cukup bagus. Dimana yang 31 sampai 60 hari berkurang cukup pesat. Nah, berkurang cukup drastis. Untuk persediaannya, nah kalau kita lihat ini meningkat ya. Dan ada hal menarik yang bisa kita lihat di sini ya. Dimana kalau untuk yang ferronickel sama biji nikel kemarin nggak ada, tapi sekarang sudah ada. Dari gak ada menjadi 11,9 juta dolar, kemudian dari yang gak ada menjadi 5 juta dolar. Ini kayaknya mulai melakukan penjualannya ini ya. Dan nanti kita lihat, kan bisa dilihat ya untuk yang penjualannya itu apakah apa-apa saja dan bagaimana yang mereka dapat. Nah, nanti kita lihat. Ini ada aset tetap. Aset tetapnya bisa dilihat di sini, ada tanah, bangunan dan prasarana, kapal tunda dan kapal tongkang, alat-alat berat, peralatan, kendaraan, aset tetap dan penyelesaian. Wah, ini aset tetap dan penyelesaian ada penambahan sekitar 689 jutaan dolar. 689 ribuan dolar, sorry. Ini ada sewanya di sini. Kemudian ada utang usahanya. Nah, mereka utangnya pun meningkat juga,
di mana ada beberapa PT baru juga, PT Universal Metal Trading, ada PT Indesim Kualindo, ada PT Pelayaran Sinar Shipping, jadi banyak juga ya. Dari 20 jutaan dolar sekarang menjadi 78 jutaan dolar kalau kita lihat di sini. Dan total berdasarkan pemasok dari 20 jutaan dolar menjadi 79 jutaan dolar. Memang ya kalau kita lihat, memang peningkatan ini cukup drastis. Dan kalau kami simpulkan ya, ini kemungkinan ini ada penjualan yang baru. Nah, lalu ada pemegang saham. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini ada PT Karunia Bara Perkasa 79,79, PT Bara Sejahtera Abadi 0,09, dan ada direksi Ray Antonio Gunara sebesar 0,01 atau jual sahamnya sekitar 2 juta. Nah, 2 juta lembar ya ini ya kalau kita lihat di sini. Wah, ini tampaknya ini direksinya ini menambah kepemilikannya, di mana kemarin hanya sekitar 1,8, sekarang sudah menjadi 2 jutaan. Nah, kemarin 1,8 jutaan, sekarang menjadi 2 jutaan. Nah, ini tampaknya cukup bagus, makanya direksinya ini berani menambah kepemilikan saham. Tapi sejauh ini ya, kalau kita lihat nih, memang masih oke lah ya. Pendapatan, wah ini ada yang baru nih, pendapatan penjualan Veronica. Nah, yang tadi persediaan kayak ada yang Veronica juga. Penjualan Veronica ekspor lagi. Nah, ekspor dari gak ada sekarang menjadi 100 jutaan dolar. 100 jutaan dolar. Nah, ini sebenarnya cukup banyak nih. 100 jutaan dolar, 1 juta dolar 15 miliaran. Berarti kalau di sini 1,5 triliunan kurang lebih. Ini cukup banyak ini ya. Ini tampaknya bisa menjadi pundi-pundi keuangan juga ke depannya nanti. Lalu di sini ada beban pokok pendapatan, di mana beban pokok pendapatannya tadi kita lihat memang meningkat cukup tajam. Dan kalau kita lihat di sini, kemarin nggak ada listrik, sekarang ada listrik. Kemarin nggak ada bahan pembantu dan suku cadang yang digunakan, sekarang jadi ada sebesar 13 jutaan dolar. Tapi menurut kami ini wajar sih. Mengapa? Karena gini ya. Di sini kalau kita lihat ini pengerukan ada sekitar 200 jutaan dolar juga. Dari 144 jutaan dolar. Mungkin yang ini nikel ini kan ini baru nih. Nah, ini kan ferronikel ya. Nah, ini kan tadi baru. Nah, kemungkinan ini hanyalah untuk yang awal-awal saja, tapi nanti ke depannya biayanya sudah menjadi lebih rendah. Karena biasanya kalau kita baru memulai sebuah proyek baru, memang awal-awalnya ini agak cukup banyak biaya. Nah, tapi nanti kita lihat ke depannya gimana. Ini ada beban umum dan administrasi, ada pajak dan perizinan, transportasi dan perjalanan, penjamuan sampai 3 jutaan dolar. Kemarin 2,7, sekarang menjadi 3 jutaan dolar, kurang lebih 45 hingga 50 jutaan, 50 miliaran gitulah ya. Tampaknya agak cukup banyak. Biaya yang terkait biaya keuangan, ada beban bunga dari pinjaman juga. Pokoknya semoga saham Harum ini perusahaannya juga ini semakin baik ya ke depannya ya. Nah, ini ada tingkat kenaikan gaji. Kalau kita lihat di sini agak cukup berkurang karena yang tahun 2022 itu sekitar 5 hingga 8%. Tapi sekarang menurun menjadi 3 hingga 8%. Nah, ini kurang tahu, mungkin ada beberapa pekerjaan kontrak atau apa, makanya menjadi 3% turun atau gimana ya. Tahu-tahu sendiri untuk perusahaan ini. Kalau kita lihat di sini ada, nah ini permunian nikel nih, nikel smelter. Nah, ini tadi 100 juta nih ya, hampir sama dengan yang Veronica yang ekspor tadi. Ini pendapatan eksternal. Nah, ini pendapatan eksternal ya. Kalau kita lihat di sini, 2022 gak ada. Dan ini rugi. Nah, ini yang tadi itu kayak untung ya. Nah, ini Veronica. Hasil segmen 11 jutaan dolar. Nah, ini 11 jutaan dolar loh. 1 jutaan dolar 15 miliaran, berarti kurang lebih 170-an gitu lah ya. Mungkin 170-an miliaran mereka untungnya. Ini cukup bagus sih kalau kita lihat untuk perusahaan ini. Karena mengapa? Berarti mereka ada berusaha untuk bagaimana berinovasi, tambah produk dan lain-lainnya. Ini cukup bagus karena kemarin nggak ada pemunian nikel kayaknya. Sekarang sudah ada. Maka itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.